Hai, apa kabar sahabat artikel View? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 284. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Ada total 2 pasang 4 kursi VIP, yang berarti yang paling kompetitif adalah antara Aril dan Ikram. Tetapi kebanyakan orang tidak tertarik. Ikram memiliki pemahaman yang lebih dalam dan lebih mengetahui latar belakang Ikram. Jadi menurut mereka, ada 99% kemungkinan bahwa Ikram akan menawar kalung abadi. 80 juta. Kali ini, Ikram tidak memenuhi harapannya. Dan harganya melonjak hingga 80 juta. Ada tepuk tangan meriah di tempat kejadian. Dan mereka menyetujui tawaran Ikram. Seperti yang diharapkan. Ini Tuan Ikram. Ini masalah besar. Sepertinya tidak ada yang bisa bersaing dengan Tuan Ikram untuk kalung abadi ini hari ini. Saya tidak tahu wanita seperti apa yang cukup beruntung untuk membiarkan Tuan Ikram memakai kalung ini untuknya secara pribadi. Kalung itu benar-benar patut ditiru. Mereka yang hadir di mal mengambil kesempatan untuk memuji Ikram. Dan mereka semua tidak sabar untuk berbicara. Ingin membuat kesan yang baik pada Ikram. Jika mereka dapat melakukan beberapa urusan bisnis dengan Ikram karena ini, mereka layak untuk perjalanan. Ikram melirik Aril dengan bangga. Dan berkata, duduklah di posisi ini. Kamu harus menunjukkan kekuatanmu. Ini harga penawaranmu. Hanya 80 juta. Kamu tidak akan takut, kan? Kauri berbisik. Setelah menarik tangan Aril, dia berpikir bahwa 80 juta kalung hanya akan dibeli oleh orang gila. Dia tidak ingin Aril menghabiskan begitu banyak uang. 100 juta. Aril menanyakan harganya sambil tersenyum. Dan kemudian berkata kepada Kauri, kita bahkan tidak memiliki cincin kawin untuk pernikahan kita. Kalung ini hampir tidak layak untuk kita. Jangan hentikan aku. Namun, sikap kuat Aril membuat Kauri tidak berani menghentikannya dengan mudah. Ikram tersenyum ringan. Dia berkata, selama dia bahagia, bahkan setumpuk sampah tidak ternilai harganya. Saya adalah orang yang kekurangan segalanya, kecuali uang. Setelah berbicara dengan Aril, Ikram mengajukan tawaran lain, 120 juta. Lalu Ikram memandang Aril dengan provokatif dan berkata, Bung, apakah kamu berani terus menambahkan lebih banyak? Saya tidak pernah menaruh uang di mata saya. Ikram tidak peduli dengan uang. Mengapa Aril peduli dengan hal semacam ini? Bimo meminta 200 juta. Aril memberikannya tanpa ragu-ragu. Karena di dunia ini bagi Aril, uang hanyalah aksesori yang dapat dibuang. 200 juta, kata Aril kepada juru lelang. Wajah juru lelang telah mekar dengan senyum. Lelang penjualan itu ditakdirkan untuk menjadi berita besar. Dan reputasinya di industri lelang juga dapat naik seiring arus. 200 juta. Aril menawar 200 juta. Siapa lagi yang mau terus menaikkan harganya? Kata juru lelang. Hanya dalam 2 konfrontasi, harganya naik menjadi 200 juta. Mereka yang menyaksikan kemeriahan menjadi gugup. Dan ada banyak orang yang sesak napas. Apa yang sakral ini? 200 juta begitu mudah untuk dipanggil. Apakah kekayaan bersihnya lebih kuat dari Ikram? Ini melawan Ikram. Dan dia tidak takut pergi dari sini. Belum tentu. Meskipun Ikram sangat kuat di Pulau Bali. Jika latar belakang orang ini tidak sederhana, Ilram tidak akan berani main-main tanpa keraguan. Pertunjukan yang bagus ini benar-benar hidup. Untungnya, saya di sini hari ini. Kalau tidak saya akan melewatkan acara tahunan drama. Di area kelima, pemilik toko memegang tangan Julius dengan erat. Penghinaan sebelumnya untuk Aril berubah menjadi kekhawatiran pada saat ini. Tawaran 200 juta jelas bukan sesuatu yang Kauri mampu bayar. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa Aril bukanlah wajah putih kecil yang dia bayangkan. Julius, cari waktu. Kamu bisa mengundangnya makan malam untukku. Aku ingin meminta maaf padanya secara langsung, kata bos wanita itu. Ekspresi Julius serius. Aril memang menunjukkan kekuatan finansial yang unik.
Hal ini membuat orang-orang di Bandung tahu bahwa dia mungkin akan sepenuhnya menyingkirkan citra orang yang tidak berguna. Tapi lawannya saat ini adalah Ilram. Jika Ikram dipermalukan di depan umum, itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya baginya dan Kaori. Kecemburuan Ikram harus dilaporkan. Dan Aril benar-benar tidak mungkin untuk dilepaskan. Saya harap dia tidak akan berdebat dengan Ikram dan mengambil kalung ini. Dia bahkan akan kehilangan nyawanya, kata Julius. Di sisi lain, Muhajir dan Cynthia yang terpana tidak bisa berkata-kata. Dengan harga 200 juta, jiwa Muhajir hampir ketakutan. Apakah dia benar-benar berwajah putih kecil yang makan nasi lembut? Cynthia berkata dengan curiga. Dia hanya berwajah putih kecil. Bagaimana dia bisa menghabiskan begitu banyak uang untuk menawar kalung? Dan penampilan Patu Kaori sudah jelas. Dia menjelaskan bahwa dia mendengarkan kata-kata Aril. Muhajir menggertakkan giginya. Dia hanya bersedia mengakui wajah putih kecil Aril. Karena ini adalah kesombongannya di depan Aril. Dan mengatakan begitu banyak hal yang menghina Aril. Jika dia mengakui bahwa Aril kuat. Bukan. Anda memukul diri sendiri di wajah. Bagaimana jika dia bisa memotret kalung itu? Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini? Pria bernama Ikram ini adalah orang terkaya di Pulau Bali. Jika Aril menyinggung perasaannya, apakah ada akhir yang baik? Kata Muhajir. Cynthia mengangguk. Seperti kata pepatah, tidak bisa mengalahkan ular lokal. Bahkan jika Aril benar-benar naga sungai yang menyeberang, dia hanya bisa menundukkan kepalanya di depan Ikram, orang lokal. Lihat apa yang dia inginkan kok diam ya. Kita tunggu saja tontonan bagusnya. Muhajir melanjutkan. Dia tidak sabar untuk melihat Aril mati di Pulau Bali. Hanya dengan cara ini hatinya dapat dihibur. Harga 200 juta benar-benar di luar anggaran Ikram. Meskipun dia memprovokasi Aril sebelumnya. Selama bertahun-tahun. Dia berpura-pura tidak peduli dengan uang. Tetapi dia adalah seorang pengusaha dan tidak memiliki minat. Dia menghabiskan begitu banyak hanya demi wajah. Bahkan jika dia bisa menanggungnya. Ayah dan kakek dalam keluarga tidak terima, jika diberitahu ayahnya tentang ini. Dia pasti akan memarahinya. Tapi wajahnya telah digantung. Jadi bagaimana mungkin Ikram membiarkan dirinya dipermalukan di depan umum? Jika kamu tidak membayar pada akhirnya, juru lelang tidak akan membiarkanmu pergi. Ikram menggertakkan giginya dan berkata kepada Aril. Aril tersenyum pada Ikram dan berkata, ini adalah sesuatu yang penting bagi juru lelang. Apa yang kamu khawatirkan? Atau kamu takutkan? Apakah Ikram takut? Sumber daya keuangan tenaga kerja dan modal tidak terbayangkan bagi orang-orang seperti Anda. Iktam, yang memiliki energi dan darah tinggi. Tidak peduli bahwa dia akan disalahkan ketika dia pulang. Wajah dan uang. Dia memilih yang pertama tanpa ragu-ragu. 250 juta. Ikram menaikkan harganya lagi. Uang itu ada di tangan mereka. Bahkan jika itu air mengalir. Itu deras. Dan mereka yang menyaksikan kegembiraan hanya terkejut. 300 juta. Aril sama sekali tidak ragu. Dan menaikkan harganya dengan enteng. Kamu, Ikram memandang Aril. Yang sedang menawar lagi. Dengan wajah memerah. Paling peduli. Tapi pasti ada nilai spesifiknya juga. Mau coba lagi? Aril berkata kepada Ikram sambil tersenyum. Ada sesuatu dalam kata-katanya. Seolah-olah dia sengaja memukul Ikram. Nilai spesifik. Apa nilai spesifik dari kalung ini? Ikram tidak bisa berspekulasi. Tapi dia bisa merasakan melalui kalimat ini bahwa jika dia menawar lagi, dia khawatir kalung setinggi langit itu akan jatuh ke tangannya. Lebih dari 300 juta. 10 kali lebih tinggi dari harga cadangan. Itu adalah kentang panas di tangannya. Dan dia pasti akan dimarahi ketika dia pulang. Dan mungkin kartu banknya akan dibekukan di rumah. Saya meminta untuk memverifikasi asetnya untuk melihat apakah dia memenuhi syarat untuk menawar. Ikram berkata kepada staf. Penawaran itu pasti tidak mungkin. Ikram harus menjaga para tetua dalam keluarga. Jadi dia hanya bisa menggunakan metode lain untuk memaksa Aril kembali. Aril tersenyum ringan. Dan dia lega. Jika Ikram terus menawar, kerugiannya harus terus berlanjut. Meskipun uang tidak berarti apa-apa baginya. Selama Kaori senang, itu akan baik-baik saja.
Tetapi itu terlalu mahal. Itu tidak akan terlalu bagus. Dan Ariel takut dia akan enggan membawa barang mahal seperti itu. Jika dia hanya membelinya dan menyimpannya di rumah, itu tidak akan mencerminkan nilai kalung itu. Bersambung.